ke desa Kelapa Satu ini ya. Iya. Kelapa Satu ini adalah keterkaitan dengan maraknya wabah COVID-19. pandemi COVID-19. Jadi dalam hal ini kita selaku wartawan melakukan pemantauan bagaimana artinya dalam hal pencegahan COVID-19 ini. Iya. Seperti yang ada di desa Kelapa Satu ini, kita sudah mengetahui banyaknya masyarakat ini terkontaminasi dengan adanya wabah pandemi COVID-19 ini. Kita melihat kegiatan desa Kelapa Satu ini terkait masalah pencegahan. Iya. Seperti apa kira-kira Bu yang dilakukan oleh desa Kelapa Satu ini terkait kepada kita Bu? Oke. 26 Maret itu penyemprotan pertama. Di 26 Maret kita penyemprotan pertama di keseluruhan dusun di desa Kelapa Satu. Kalau foto dokumentasinya ada. Baru itu minggu pertamanya kita menyemprot, minggu keduanya kita mulai lagi di 8 April kita mulai menyemprot, bukan di 8, di 30 April kita menyemprot dusun 1. Waktu di 26 Maret kita menyemprot keseluruhan dusun, penyemprotan keseluruhan dusun dengan disinfektan. Di 30 Maret kita menyemprot di dusun 1. Di 31 Maret kita mengadakan pembagian masker dan sabun Detol, sabun antiseptik Detol. Untuk masker kita bagikan kepada masyarakat yang di atas, kalau balita kita nggak hitung, tapi setiap rumah umpamanya di rumah itu ada 5 orang, tapi balitanya umpamanya 1, bawah 5 tahun ya Pak ya. Jadi kita bagikan masker 4. Kalau dia ada 7 orang, balitanya 2, berarti kita bagikan dia 5. Nah, terus per kakak kita bagikan sabun Detol antiseptik, Detol 3 buah. Jadi kegiatan penyemprotan disinfektan itu dilakukan sampai bulan April kemarin. Di sini sudah kita lakukan, berarti udah putaran ke-5. Cuman karena masuk puasa, sementara kami memang belum ada komprominya kelanjutannya Pak. Nah itu karena udah masuk puasa kan gitu. Karena relawan COVID juga kan, kita juga perangkat desa kan relawan COVID-nya, pelaksana penyemprotan disinfektan. Kalau sosialisasi berupa baliho apa semua Bapak bisa lihat di depan, udah kita lakukan. Jadi mohon izin Bu bertanya terkait masalah mengenai anggaran kita itu dialokasikan kepada dana adit itu dialokasikan kepada pencegahan dulu gitu. Gini Pak, kita APBD sudah selesai duluan, COVID belum marah, kita sudah antar. Jadi ketika kita menganggarkan kegiatan itu, kegiatan COVID belum masuk dalam anggaran. Tapi arahan dari BMD, laksanakan kegiatan pencegahan dengan dana segera dianggarkan dari dana desa atau dari dana apa, nanti akan ada perubahan. Jadi kami mengantisipasi karena ada kegiatan di Dana Sil 4 tahun yang lalu, yang kegiatannya itu untuk hari ulang tahun kemerdekaan dan 1 Muharram, dan itu mungkin tidak terlaksana karena keadaan seperti ini. Itulah yang kami ambil untuk pencegahan COVID. Kira-kira Bu berapa besaran anggaran dialokasikan? Tidak ada acuan untuk besaran anggaran Pak, karena seperti BLT 25% dari dana desa. Baru seperti dana cadangan wajib dibuat juga. Mana tahu COVID ini berkelanjutan, kita harus buat dana cadangan, dan desa diserahkan untuk bebas menganggarkan alokasinya. Jadi seperti baliho yang sudah kita pasangkan di depan itu mungkin bukan hanya mungkin, itu akan berubah. Mungkin ada beberapa kegiatan fisik yang akan kita batalkan, mengingat anggaran ini masuk ke anggaran COVID, pencegahan, dana cadangan, dan dana bantuan. Nah, terima kasih Bu. Jadi seandainya dari daerah lain masuk ke daerah desa Kelapa Satu ini, ataupun yang namanya dari Bangun Purba
masuk ke wilayah sini, apa di situ tidak ada suatu pemeriksaan, semacam pos diadakan di jalan. Artinya jika orang yang mau masuk, baik yang berlalu lalang, itu dilakukan pencegahan termasuk dalam pemeriksaan semacam rapid test. Kalau gini, kalau untuk saat ini Pak belum ada acuan untuk ke sana, karena kami kan menunggu perintah atasan Pak. Kalau umpamanya dari kecamatan ada surat untuk melakukan seperti itu, kita lakukan Pak. Tapi sementara ini belum ada. Jadi hanya kalau umpamanya ada yang warga kita yang kedatangan tamu mungkin 1 kali 4 jam mesti nginap di sini, ya mau nggak mau kita harus, kalau dari luar daerah kita harus apa Pak? Kita harus periksa, kita harus panggil bidan desa untuk membawa dia untuk pemeriksaan kelanjutannya, apakah dia nanti jadi PDP atau bagaimana, itu dia. Jadi dalam hal ini belumlah dilaksanakan. Belum, karena kita kan nggak ada karantina wilayah Pak, itu kan biasanya karantina wilayah. Tetapi kan tiap-tiap masing-masing desa, umumnya Bu, sekarang ini artinya orang yang namanya mau keluar malam pun sekarang kan sudah dilakukan pencegahan, tidak diperbolehkan keluar malam. Iya. Kalau orang yang namanya masuk ke wilayah kita, namanya bertamu 1 kali 24 jam. Iya. Kan Satu secara otomatis- kali 24 jam tetap kita pantau Pak. Tapi kalau namanya kita Tetap itu. lintasan, ya Tetap itu. tetap kita pantau Pak. 1 kali 24 jam tamu. Bagaimana cara pemantauan? Kita kan gini Pak. Kita ada kadus. Kita informasikan kepada setiap masyarakat bahwasanya kita udah ayo-ayokan, kita sambil penyemprotan. Kita sudah sosialisasikan kepada masyarakat. Kalau ada tamu yang 1 kali 24 jam di sini segera dilaporkan, apalagi yang dari luar daerah kita. Yang pastinya yang dari luar daerah kita. Tolong disampaikan kepada kami. Posko relawan ada di sini. Jadi kita Tapi bisa di mana, Bu? di sini kan posko Di relawan. desa ini pos relawannya. Ya, relawan untuk desa ya di desa Pak. Jadi Oh, kan masing-masing desa punya relawan. Nah, kita semua desa harus punya relawan, punya tim relawan. Jadi posko relawan dibikin. Di mana poskonya? Kami memang di sini kami bikin poskonya. Jadi kami koordinasi antara kepala dusun, masyarakat ke kepala dusun kami koordinasi dengan tim relawan yang lainnya, dengan Poldes, dengan bidan desa. Kami ada WA grup itu. Jadi kalau sewaktu-waktu ada yang kita curigai atau kita lihat bahwasanya ada tamu dari luar 1 kali 4 jam, segera kita tindak lanjuti. Ada beberapa contoh Pak. Tengah malam pun kami dengar laporan, kami datang Pak. Ini waktu itu jam 11 malam, jam 10 malam habis rapat, setengah 11 ada laporan warga, ada anak dari warga kita yang baru pulang dari Jakarta. iya. Dari Jakarta. Jadi ya terus langsung dipantau sama bidan desa, dipantau sama Poldes, sama Babinsa. Pas kebetulan mereka di sini juga, mereka kan termasuk tim relawan kita. Setiap Poldes yang bertugas di sini termasuk tim relawan. Ngomong-ngomong Bu, ini Ibu dari Kau, Kasih. Iya kalau. Kasih apa Bu? Kalau keuangan saya. Oh, keuangan. Dengan siapa saya Bu? Nurlian. Dengan Nurlian. Iya. Desa Kelapa Satu ya. Baiklah Bu. Makasih banyak Bu ya. Juga terlalu kegiatannya Pak. Cuman ini ada kan ada yang kali lapor-lapor ini bahwasanya ada masyarakat kita. Jadi gini Bu,